Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adiansyah, NEM 2021 11098, kelas manajemen 2B. Soal pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali gabungan terikat berikut ini. Jawab. Gabungan terikat dapat terdiri dari kata majemuk. Selain itu, ada contoh gabungan kata terdapat kata imbuhan, baik penulisannya digabung ataupun dipisah. Penulisan gabungan, kata juga perlu mengikuti kaidah yang benar, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh kata yang salah dan benar. Adi plus kuasa, kata yang benar, adi kuasa. Kata kedua, ekstra plus kurikuler, itu kata yang salah. Kata yang benar, ekstrakurikuler. Yang ketiga, sabta plus krida. Kata yang benar adalah sabta krida. Yang keempat, catur plus tunggal. Kata yang benar adalah catur tunggal. Kontra plus revolusi. Kata yang benar adalah kontra revolusi. Kata keenam, sub plus bagian. Kata yang benar adalah subbagian. Yang ketujuh, dwi plus kuasa. Kata yang benar adalah dwi kuasa. Yang ke-8, puma plus wirawan. Kata yang benar adalah puma wirawan. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif adalah merupakan proses penalaran yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Contoh, Siska suka berolahraga. Kata kedua, orang suka berolahraga dengan rutin, tubuhnya kuat. Kesimpulan, Siska mempunyai tubuh kuat. Penalaran induktif. Penalaran berdasarkan bukti khusus atau spesifikasi ke umum untuk membuat kesimpulan. Contoh, kata satu, sapi mempunyai mata. Kata dua, perkutut mempunyai mata. Kesimpulan, setiap hewan mempunyai mata. Soal ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab, transkripsi adalah pengalian tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, dia tidak suka permen yang manis. Transliterasi adalah penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari satu update ke update lain. Tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara. Misalnya dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Sunda ke huruf Latin, dan sebagainya. Contoh, transliterasi huruf Arab, dal, di lapangan dengan huruf Latin, D. Sedangkan huruf Arab mem dilambangkan huruf Latin M. Soal keempat, jelaskan penomoran bagian karangan berikut. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawab, untuk penomoran subbab ditulis dengan angka 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, tanpa diikuti dengan tanda titik. Penomoran subbab atau anak subbab dan sub-subbab atau subanak bab seharusnya maksimal sampai 3 level. Misal 1.1 dan 1.1.1 serta 3 lebih dari 3 level seperti 1.1.1.1 atau 1.1.1.1.1. Selain itu, penulisan nomor tidak perlu diakhiri dengan titik atau nomor bab pada level 2 dan 3. Contoh yang benar. A. Program usaha.
1.1 tahap persiapan program. Sedikit menjorok 1.1.1 penerimaan warga belajar. Yang kedua juga sedikit menjorok ke kanan 1.1.2 pemilihan penyelenggara. Sedikit menjorok ke kanan 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha. Sedikit menjorok ke kanan 1.1.3.1 musyawarah. Sedikit menjorok ke kanan 1.1.3.2 ditunjuk. Soal kelima, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Jawab. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang. Yang kedua, antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Contoh yang pertama, Bayu Maharani, S titik S titik R besar titik M titik pertama, M besar titik M. Yang ketiga, Dr. Irfai Fatur Roman, S titik PD titik M titik PD titik. Yang keempat, Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin, M besar titik PD titik. Yang kelima, Profesor titik Dr. titik Akmal Ulinuha, M besar titik PD titik. Soal ke-6. Jelasan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam klimaks. Elipsis, tanda berupa 3 titik yang diapit spasi, menggambarkan kalimat terputus atau menunjukkan bahwa dalam satu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, 1 titik titik titik, 2 titik titik 3. Tanda siku titik 2, Anda kurang siku merupakan salah satu jenis tanda kurung yang memiliki simbol. Contoh, walaupun mereka menangis darah, aku tidak peduli. Walaupun mereka menang, tanda siku N, tanda siku gis, darah, aku tidak peduli. Yang N ini di kurung siku, tanda siku. Tanda kurung adalah tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contoh, toko akan kembali dibuka pada kurung buka tanggal kurung tutup 18 Agustus. Di tanggal ini adalah penjelasan atau keterangan bahwa toko akan buka tanggal 18. Soal ke-7, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawab. Generalisasi adalah suatu istilah yang sekarang ini cukup sering digunakan. Generalisasi mungkin lebih mudah dipahami sebagai penyamarataan. Istilah generalisasi ini dipakai untuk menyebutkan sesuatu secara umum. Contoh 1. Ibu Tuti adalah pemilik indekos yang kini sedang aku sewa. Contoh kedua, Pak Baroto mempunyai papan yang sangat luas. Kedua,
Analogi adalah perbandingan yang bersifat sistematis dari dua hal yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal tersebut untuk mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu yang sepadan. Contoh, satu, harinya buruk sekali, seperti kiamat akan tiba sebentar lagi. Contoh kedua, rasanya enak seperti permen gulali yang biasa kita makan. Tiga, sebab akibat. Sebab akibat adalah proses penularan berhubungan sebab akibat. Contoh, banjir di Indonesia disebut para pejabat sebagai yang terpuruk dalam puluhan tahun di Aceh. Banjir yang menggenangi jutaan hektar ladang sawah. Banyak dapat dipastikan Indonesia rugi besar dalam bencana ini. Soal ke-8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Contoh satu, semua hewan karnivora memakan daging. Kata kedua, semua macan adalah hewan karnivora. Kesimpulan, maka semua macan memakan daging. Soal ke-9, apa yang dimaksud konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung merupakan kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antara kata, antar klausa, atau antar kalimat. Penggunaan konjungsi dalam sebuah kalimat atau paragraf berfungsi agar susunan kata atau kalimat memiliki koherensi atau keterkaitan. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara. Konjungsi koordinatif menghasilkan kalimat majemuk setara, seperti atau, tetapi, sedangkan, dan lain-lain. Contoh, saya dan Ami sedang makan malam bersama. Titik. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif merupakan kata penghubung untuk menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Contoh, aku akan ke sekolah meskipun hujan lebat. Titik. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa, di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama atau sama-sama subjek. Misalnya, tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik maupun titik-titik. Contoh, tidak hanya satu orang tetapi 3 orang yang lari ke sana. Titik. Tidak hanya merupakan. Itu adalah konjungsi korelatif. Yang keempat, konjungsi juga dibagi dalam bentuk kelompok berdasarkan satu bahasa tempat konjungsi digunakan. Konjungsi untuk menggabungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Seperti biarpun begitu, koma, lagi pula, koma, akan tetapi, koma, sesungguhnya. Titik. Contoh, sesungguhnya aku adalah manusia baik-baik. Kata sesungguhnya merupakan itu konjungsi. Soal 10, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan
Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contoh. Jawab. Wacana narasi. Yang pertama, wacana narasi. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Ciri-ciri wacana narasi. Teks berisi cerita kisah dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa relatif. Raritif cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang ketiga, memiliki unsur-unsur pembentukan berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Contoh cerita narasi. Rendra memiliki nama asli Willibrordus Surendra Broto. Pada 12 Agustus 1970, dia memutuskan untuk masuk Islam, dan mulai saat itu jugalah dia menggunakan nama Rendra. Rendra mengawali karirnya dalam bidang seni lewat drama yang bertajuk Dataran Lembah Neraka, yang juga dimuat di majalah drama nomor kurung buka titik 1, Februari 1953 kurung tutup titik. Saat masa awal karirnya sebagai sastrawan antara tahun 1954 sampai 1962, sekitaran 30-an cerpennya telah dimuat dalam surat kabar dan majalah kisah, Minggu Pagi, drama, sastra, dan masih banyak lagi. Sejak saat itulah karir Indra menjadi penyair mulai menonjol. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melukis suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Ciri-ciri deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, menjelaskan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan dan peristiwa di dalam teks. Contoh cerita deskripsi. Malioboro adalah wisata Yogyakarta, kota yang selalu hits dan wajib banget dikunjungi. Bukan tanpa alasan, karena Malioboro sering menjadi setting film maupun FTV. Tempat ini memang benar-benar terasa Jogjanya. Pengunjung bisa menelusuri sepanjang jalan Malioboro yang padat dengan menemukan berbagai jenis oleh-oleh, karya seniman lokal, dan jajanan enak. Wisata Yogyakarta. Kota yang selalu hits seperti Malioboro ini bisa dijangkau dengan jalan kaki beberapa menit dari stasiun. Kawasan ini juga dipercantik dengan bangku-bangku panjang, lampu jalan, dan spot foto yang ciamik. Menikmati suasana wisata Yogyakarta. Kota yang selalu hits di Malioboro tidak dipungut biaya. Suasana yang kini semakin syahdu, mereka awal tahun 2022, pedagang sudah dipindah di lokasi khusus dekat Malioboro. Bukan lagi di Jalan Malioboro. Tertarik berkunjung? Yang ketiga, teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bentuk penulisan yang ketiga, bentuk penulisan yang tugas, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, tulisan berisi fakta. Contoh teks eksposisi. Bukan tanpa sebab, sarapan pagi mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh. Menurut berbagai studi penelitian, sarapan dapat memberikan energi untuk kalian dalam memulai hari, untuk mengendalikan berat badan, dan guna meningkatkan kinerja serta
konsentrasi. Selain itu, sarapan bermanfaat untuk keterampilan kognitif otak yang dapat meningkatkan memori dalam menghasilkan konsentrasi tinggi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah tulisan berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Isinya memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, dan keyakinan yang memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data. Yang kedua, dalam memberikan pendapat, kita juga harus menyertai data yang jelas. Data yang dimaksud di sini dapat berupa angka, peta, grafik, atau gambar. Contoh paragraf argumentasi. Permasalahan yang paling besar di Indonesia saat ini sebenarnya adalah sampah. Karena sudah tidak terkontrol lagi, sampah rumah tangga, terutama plastik, menjadi satu di antara kendala yang sangat besar bagi negara Indonesia. Perlu adanya langkah efektif yang bisa menangkis jumlah sampah plastik ini supaya alam tetap sehat. Sampah yang tidak terkontrol bisa menimbulkan banyak bencana, seperti banjir yang memang sudah seperti agenda rutin. Satu di antara yang menjadi penyebabnya sebenarnya adalah perilaku masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah dalam hal pembuangan. Banyak orang yang masih buang sampah secara sembarangan. Yang kelima, teks persuasi adalah sebuah paragraf yang isinya merupakan pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang agar mengikuti keinginan penulis. Artinya, teks persuasi cenderung bersifat promosi karena adanya upaya mengajak pembaca. Ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, penggunaan kata imperatif. Yang kedua, ada kata penghubung argumentatif. Contoh teks persuasi. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang amat sangat penting pada abad ke-21 ini. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang masih cukup rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada peringkat 124 dari 187 negara yang dicobai. Tingginya angka putus sekolah karena ketidakadaan biaya mungkin menjadi sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Seluruh lapisan masyarakat harus mengambil peran dalam pendidikan ini. Seluruh komponen masyarakatlah yang seharusnya membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Oke, itulah jawaban dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.